Assalamualaikum teman-teman. Nah, kembali lagi di video vlog aku. Nah, teman-teman bisa lihat ini ruang tengahku super duper berantakan. Oke, nanti aku jelasin ya kenapa bisa begini keadaannya. Tapi sebelum itu aku mau minta maaf dulu karena aku lambat post video ini. Harusnya tuh aku post video ini tuh kemarin, cuman karena belum sempat ngeditnya, jadi sekarang baru aku edit. Nah, kemarin tuh aku dari kampus ya teman-teman, jadi nggak sempat bikin video, nggak sempat ngedit juga. Dan ini tuh stok video aku pada tanggal 6 Mei yang baru aku edit ya teman-teman. Jadi pada saat tanggal 5 Mei suamiku libur teman-teman. Nah, ini tuh keesokan harinya. Kita menghabiskan waktunya tuh di sini di ruang tengah main-main sambil tidur. Pokoknya banyak lah. Pokoknya seharian full kita di situ. Nah, ini juga mainan udah berserakan di luar karena pada hari itu aku tuh kayak nggak tahu kenapa males banget kerja-kerja. Maksudnya kayak beres-beres gitu loh teman-teman, aku males banget. Sampai-sampai yang masak pada hari itu tuh juga bukan aku teman-teman, tapi suami aku. Nggak tahu kenapa, padahal sebelum suamiku libur aku tuh udah kepikiran bilang kalau misalkan suami aku libur, aku mau kerja ini kerja itu, aku mau bersihin kamar, bersihin ini itu, mau mencuci. Tapi pas udah libur ya suami aku, kok moodnya hilang banget gitu. Jadi seharian full aku tuh cuman geser-geser HP, ngedit juga enggak, bikin video juga enggak. Pokoknya seharian full aku cuman kayak santai-santai aja gitu. Nah, setelah esok hari suamiku udah kembali kerja lagi. Di sini baru aku maksain diri untuk membereskan semua keberantakan ini ya teman-teman. Kita sudahi dulu malasnya, nanti lagi malasnya. Jadi di sini aku lanjut untuk beresin semua yang berantakan, sampah-sampah yang gak dibuang di tempat sampah. Padahal tempat sampah di rumahku tuh ada 3 ya teman-teman, tapi entah kenapa kita tuh malas banget untuk beranjak dari kemalasan, maksudnya beranjak dari santai itu untuk hanya membuang sampah gitu loh. Jadi ya sampah kita tuh simpan situ aja, habis makan simpan situ aja gitu. Nah, di sini aku lanjut nyapu di bagian kamar ya teman-teman, tapi aku nggak videoin pas di dalam kamar karena di situ kamarnya nggak aku pakein spray, soalnya kan nggak ada yang tidur juga di situ. Terus kalau misalkan dikasih spray apa ya, itu spraynya kotor lagi gitu karena di situ juga nggak di plafon teman-teman, jadi banyak kotoran turun dari atas. Makanya kalau misalkan dikasih spray, itu spraynya kayak bintik-bintik gitu loh, bintik-bintik hitam gitu dari atapnya, jadi capek juga nyucinya. Makanya aku nggak kasih spray aja, aku kasih gituin aja lah pokoknya. Nanti kalau misalkan ada tamu baru aku kasihin spray. Nah, teman-teman bisa lihat di sini anak aku udah bangun lagi. Nah, dia tuh udah mau gangguin aku nyapu lagi. Jadi makanya di sini aku gendong dulu, terus aku mau sapu-sapu di sini di bagian tiang-tiang ini, tiang ayunannya anak aku. Aku mau simpan di sini. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman ngikutin video dari kemarin-kemarin, nah kemarin tuh cucian aku masih di sini ya teman-teman, masih di tempat ayunan ini. Tapi karena pas tanggal 5 itu kan suamiku libur, jadi kita di sini tidurannya di ruang tengah, main-mainnya di ruang tengah. Jadi ayunan arsy itu dikasih keluar juga teman-teman, disimpan di sini di stand ayunannya. Jadi ini makanya cucian-cucian aku udah aku kasih pindahin. Nah, terus di sini lanjut aku mau nyapu di bagian kamar ya teman-teman, tapi ini anak aku minta dibukain dulu itu kerupuknya, jadi di sini aku mau bukain dulu. Tapi karena dia tadi udah pegang apa ya, kayak lantai gitu, jadi tangannya kayak berdebu gitu loh teman-teman. Makanya di sini aku lap dulu pakai tisu basah. Setelah itu baru aku perbolehin dia untuk makan kerupuknya. Nah, dia tuh kalau misalkan kepengen sesuatu, misal mau pengen makan
kerupuk. Dia tuh pintar banget teman-teman, suruhin kita buka, dia tuh kasihin ke kita, terus kayak seolah-olah tuh dia nyuruh kita untuk bukain gitu loh. Nah di sini lanjut bagian kamar. Di sini aku beresin dulu tempat tidur aku. Nah teman-teman bisa lihat ini tuh berantakan banget ya, pokoknya setiap pagi beginilah berantakan pokoknya. Nah di sini anak aku udah masuk lagi, karena ya begitu teman-teman, kalau misalkan dia nggak ngelihat aku, dia pasti nyariin aku, makanya dia tuh kesini lagi untuk ngikutin aku. Nah itu dia duduk lagi, entah apa yang dia pungut di situ, aku nggak perhatiin. Terus di sini aku mau turunin semua bantal-bantalnya dulu, karena aku mau sapu-sapu dulu ini debu-debu yang di atas tempat tidur. Nah di sini anak aku udah berpindah tempat ya teman-teman, jadi aku sapunya ke bagian situ. Jadi anak aku udah nggak kena debu lagi karena dia tuh udah berpindah. Nah itu teman-teman bisa lihat kepalanya, dia udah berpindah ke sana, cuman jalan lagi mengarah ke aku. Nah beginilah teman-teman, sebenarnya kurang safety sih, cuman mau diapain lagi, kalau misalkan nunggu dia tidur, dia tuh tidurnya juga nggak seberapa, nggak terlalu lama gitu. Biasanya kerjaanku belum selesai aja dia udah bangun. Terus kalau misalkan tungguin dia tidur lagi ya nggak selesai-selesai nih kerjaan aku. Jadi makanya aku kerjain sambil ditemenin dia aja, nggak apa-apa. Di sini aku juga berusaha loh teman-teman untuk bagaimana dia tuh bisa nggak terlalu kena debuan kalau misalkan aku lagi beres-beres gitu. Nah di sini aku naikin dulu, karena tadi teman-teman bisa lihat dia tuh naikin kakinya satu karena mau naik ke tempat tidur, makanya aku naikin aja dia di situ. Terus aku kelilingi bantal-bantal supaya dia nggak jatuh gitu loh teman-teman. Terus lanjut di sini aku mau sapu-sapuin dulu di bagian sini. Nah kalau misalkan teman-teman salfok sama mainan anak aku di situ, nah biasanya tuh kalau misalkan aku lagi sholat, kan aku simpannya anak aku di situ supaya dia juga bisa main kalau aku sedang sholat gitu loh teman-teman. Karena kan kalau misalkan kita cuman berdua terus aku mau sholat kan susah kalau misalkan gak ada yang jagain. Jadi biasanya aku bawa aja dia ke tempat aku sholat, terus sambil ambilin mainan dia gitu loh teman-teman. Terus sambil dia main sambil aku sholat gitu juga. Biasa kalau misalkan aku lagi sholat dia tuh suka manjat-manjatin aku. Tapi begitulah resikonya teman-teman kalau misalkan punya anak terus tinggalnya cuman berdua gitu kalau siang. Nah oke lanjut, aku di sini mau sapuin juga di bagian pintunya, tapi sambil jaga-jaga juga sih karena takut ada tokeknya keluar, karena di situ ada tokek ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nonton video aku sebelumnya, aku tuh sempat dikagetin tokek di situ loh, makanya harus hati-hati juga kalau lagi buka pintu bagian belakang itu. Setelah itu di sini lanjut aku pasang horden, terus angkat anak aku keluar sama kerupuknya juga, karena kalau tidak nanti dia tuh bisa turun sendiri, takutnya nanti dia tuh jatuh teman-teman. Makanya aku kasih turun dulu baru aku lanjut nyapu di bagian ruang tamu. Maaf ya teman-teman, suara aku kurang fit, mungkin karena kurang istirahat kali ya, karena semalam tuh aku tidurnya tuh kurang banget, jadi gitulah suaranya jadi serak gitu, mungkin karena itu juga kali ya. Nah ini anak aku udah keluar lagi ya teman-teman. Ya memang teman-teman dia tuh nggak bisa tenang kalau misalkan lihat aku jalan-jalan. Nah dia tuh suka ngikut juga gitu. Nah ini aku ngambilin kerupuknya dia dulu supaya dia tuh tenang bisa duduk di situ loh, supaya dia nggak jalan-jalan, karena kasihan juga dia kena debunya kalau misalkan aku lagi nyapu juga. Tapi ya gitulah teman-teman, dia tetap mau ngikutin aku. Nah lihat aja dia tuh ngikutin sampai depan gitu. Nah itu tadi tempat sampah yang ada di kamar ya teman-teman, yang aku kasih keluar itu belum aku buang. Nah ini baru aku mau buang. Tapi karena di sini tuh aku nggak bawa korek api, aku nggak lihat di mana korek apinya, jadi di sini nggak langsung aku bakar ya teman-teman, aku simpan aja di tempat pembuangan itu.
Oke, lanjut. Setelah aku nyapu di sini aku langsung ngepel karena di sini lantainya tuh udah kotor banget teman-teman. Karena kan kemarin habis main di sini terus banyak makanan tumpah gitu. Terus nggak langsung dibersihin gitu loh teman-teman. Jadi di sini kayak makanannya tuh kering gitu. Jadi harus dipel supaya bersih. Nah, setelah di ruang tamu aku lanjut di kamar dulu. Sebenarnya kalau lagi ngepel gini butuh effort yang tinggi ya teman-teman, kalau misalkan Arsy lagi on, karena Arsy tuh suka banget gitu lari-larian menghampiri aku. Terus di sini kan licin gitu, makanya kayak susah gitu loh. Nah, teman-teman bisa lihat nih, Arsy tuh suka gitu, suka menghampiri aku. Jadi harus tetap waspada gitu loh, teman-teman. Oh ya, teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.